Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Mas dan Mbak dari Pegadaian area Tegal, yang kami hormati pula segenap undangan. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan pelita. Pelita ternyata ini maksudnya. Pelita ini peningkatan inklusi atau literasi ya bagi calon nasabah di agen Pegadaian. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait kegiatan ini, bahwasanya ini adalah program dari PT Pegadaian Persero untuk menyelenggarakan program ini dalam rangka membantu mensosialisasikan keberadaan agen di sekitar atau di wilayah Bapak Ibu domisilinya, sehingga harapannya adalah setelah Bapak Ibu mengetahui, nanti barangkali mau melakukan transaksi pegadaian ya, nanti bisa ke agen. Nah, di agen ini hampir sama seperti di outlet agen untuk layanannya. Bedanya kalau di agen Pegadaian itu tidak bisa naksir ya, karena naksir barang gade, karena kami belum punya sertifikat taksirnya. Nah, untuk beberapa yang bisa kami layani, diantaranya pertama itu KCA. KCA itu kredit cepat aman. Dibilang cepat, saya meyakini ya bisa cepat lah ya. Karena kalau kita mengajukan kredit ke bank itu perlu survei, perlu persyaratan macam-macam. Di KCA ini Bapak Ibu hanya menyerahkan KTP sama barang yang mau digade, hari itu juga bisa cair insya Allah. Dan terbukti di kami juga seperti itu. Cuma misalkan Bapak Ibu gade emas hari ini ya, misalnya jam seperti ini ya kantor hampir tutup, jadi tidak bisa cair hari ini, paling besok. Tapi kalau masih di bawah jam 11 kita layani, sorenya insya Allah bisa cair. Ini makanya seperti namanya cepat ya, tidak ada 24 jam dianggap cepat lah. Kemudian ada kreasi, ini kredit yang agunannya BPKB. BPKB juga bisa dilayani di kami. Kemudian ada kredit emas mulia. Emas mulia Bapak Ibu saya yakin sudah tahu, emas mulia itu emas batangan yang kadar karatnya itu 99,99 ya. Artinya murni. Ini bisa kami layani dan alhamdulillah kami juga sudah ada yang kredit lewat agen. Namanya agen Lukman Hakim kalau di agen Pegadaian ini ya. Monggo Mas. Untuk kredit emas mulia ini Bapak Ibu bukan barangnya tidak diterima dulu ya. Karena kalau barangnya diterima bahaya ini kayaknya. Nanti diterima barangnya kemudian dijual kan bisa gitu kan, karena emas kan mudah sekali liquid gitu ya. Nah, kalau
kredit ini kita kredit, DP-nya berapa? DP-nya 15% lah, 15%. Kalau nggak salah, iya 15% ya Mas. DP 15%, nanti tinggal mau diangsur berapa bulan, nanti di aplikasi ini ada. Kemudian untuk emas mulia ini bisa untuk arisan. Jadi barangkali Bapak Ibu punya komunitas tersendiri, mau arisan emas ini, monggo. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Pegadaian adalah perusahaan milik pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir seberapa persen masyarakat yakin melakukan transaksi emas ini. Pilihan pertama adalah Pegadaian, karena memang underlying berarti apa ya? Istilahnya di Pegadaian ini emasnya benar-benar ada gitu loh. Ya, jadi emasnya ada. Misalkan ada pesanan 1 ton emas, 1 ton berarti di Pegadaian diadakan barangnya itu loh. Jadi Bapak Ibu misalkan mau kredit 1 kilo dulu misalkan, 1 kilo. Ya, bismillah ya Pak Haji ya. Ya. Jadi ini bisa 1 kilo ya. Atau paling kecil nggak apa-apa 1 gram gitu. Ada. Kemarin di tempat saya ada yang 2 gram, dia ngambil yang 18 bulan. Ini ngangsurnya cuma 100.000, tapi dia enggak terasa hampir selesai. Hampir selesai, itu 18 bulan. 100.000 enggak terasa itu. Nanti kalau selesai nanti tinggal dipesankan untuk dicetak. Jadi begitu. Kemudian ada tabungan emas ini Bapak Ibu. Tabungan emas ini bukunya seperti ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu juga hadir di sini akan dapat tabungan emas, nanti akan dijelaskan secara detail oleh yang dari Pegadaian langsung nanti. Nah ini bentuknya seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti punya rekening, kemudian bisa di top up atau diisi itu lewat ATM bank gitu ya. ATM bank atau mungkin Bapak Ibu punya aplikasi digital Pegadaian ya, ini juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah amanah. Ini pembiayaan kendaraan bermotor. Jadi Bapak Ibu mau kredit mobil silakan, atau kredit motor juga bisa. Bunganya bersaing. Kemudian yang terakhir adalah Arum Haji. Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan sekilas di audio tadi yang saya putar bahwa Arum Haji itu sudah mendapat sertifikat dari Dewan MUI ya. Jadi halal. Banyak penyelenggara istilah talangan haji ya. Nah, di Pegadaian Bapak Ibu cukup 3,5 gram, 3,5 ya Mas ya? 3,5 gram emas, Bapak Ibu sudah punya porsi untuk ibadah haji. Jadi kalau ini bicara di luar konteks tapi ada hubungannya. Dari penyelenggara haji ini, Badan Penyelenggara Haji itu kemarin juga sudah mengiklankan di Suara Merdeka. Bulan kemarin ya udah agak lama saya baca bahwasanya yang muda-muda ini harus cepat-cepat daftar haji. Begitu usia Bapak Ibu belum begitu tua, mohon maaf ya, walaupun tidak mesti yang muda sama yang tua belum mesti kuat yang mana, tapi setidaknya kalau bicara soal kesehatan itu yang muda itu pasti dianggap lebih kuat gitu. Nah, Bapak Ibu bisa pembiayaan lewat Arum Haji ini, lewat Pegadaian.
Demikian Bapak Ibu sekilas tentang hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk produk-produk di Pegadaian yang bisa dilayani di kami. Nanti kami membuka tanya jawab ya, sehingga pertemuan ini bisa menghasilkan informasi yang lengkap yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mau dilanjutkan monggo Mbak Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi sama Pak Lukman formal banget Pak. Jadi kalau kami biasanya santai aja sih Pak Bu untuk sosialisasi seperti ini. Sebelumnya terima kasih Pak Lukman sudah memberikan kesempatan buat kami dari Pegadaian untuk silaturahmi lah. Saya menyebutnya silaturahmi dengan panjenengan semua. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Lukman. Pak Lukman ini hafal ternyata produk-produknya Pegadaian. Dari yang Gade, KCA, kemudian singkatannya apa, hafal, kreasi, kemudian amanah, Arum Haji, tabungan emas, itu udah luar biasa sekali Pak. Untuk takaran agen, bisa hafal produk-produknya, mudah-mudahan kedepannya transaksinya juga lancar ya Pak. Amin. Nah, tak kenal maka tak lemes-lemes Pak. Saya jadi bingung, ini sudah sarapan, sudah makan siang? Belum? Monggo bisa dinikmati snack yang adanya Pak. Seadanya dari kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuniar, di sini ada Mas Doni, dan juga ada Mbak Nawa, kami dari Pegadaian. Bapak Ibu di sini, ada yang sudah pernah ke Pegadaian? Sudah? Ngapain Mas? Lewat aja. Cuma lewat ya. Kalau lewat sih mungkin beberapa kali sering ya, karena kan outlet Pegadaian di Tegal sendiri banyak ya, mulai dari cabang sampai ke unit-unitnya. Mungkin kalau dari jejak sini, dari Bumi Jawa, memang yang paling dekat adalah Pegadaian Lebak Siu. Ya, yang paling dekat Lebak Siu, atau mungkin kalau dulu ada Balapulang, tapi sekarang yang Balapulang outletnya sudah tutup karena antara Lebak Siu dengan Margasari itu kan masih terjangkau dua-duanya. Mungkin ada yang banyaknya lari ke Lebak Siu, ada yang larinya ke Margasari. Akhirnya yang Balapulang ditutup dulu. Mungkin nanti kalau memang melihat peluang di sini banyak transaksi Pak, mungkin akan dibukakan outlet di Bumi Jawa. Gitu. Karena kalau ngelihat Bumi Jawa ini kan cukup jauh kalau ke Lebak Siu. Tapi saya yakin pasti masyarakat Bumi Jawa juga butuh untuk modal usaha mungkin, atau mungkin pengen nabung emas gitu kan, bisa juga mungkin ada peluang juga untuk buka outlet di Bumi Jawa. Jadi biar Pak Lukman juga lebih dekat Pak, kalau misalkan ada yang Gade, bawa barangnya nggak harus ke Lebak Siung, mudah-mudahan bisa di Bumi Jawa. Nah, amin. Pegadaian itu bisnis utamanya memang gadai, dari namanya aja sudah kelihatan ya, gadai. Jadi bisnis utamanya gadai, yaitu apa? Memberikan fasilitas pinjaman dengan catatan harus ada barang jaminan. Lain halnya dengan perbankan. Kalau perbankan itu kan ada yang sistemnya nggak perlu pakai jaminan. Dia tinggal memberikan pinjaman, tapi untuk perbankan sendiri memang pengajuannya butuh waktu. Kalau kami selama ada barang, persyaratan fotokopi KTP-nya sudah lengkap, saat itu juga ditaksir barang jaminannya bisa langsung cair, bisa langsung dapat dana. Nah, apa saja sih yang bisa digade? Yang digade itu macam-macam. Kalau dulu mungkin kalau pernah dengar cerita orang tua kita, gade itu pada bawa barang misalkan dandang. Kemudian apapun peralatan rumah tangga yang dianggap bernilai dijadikan jaminan, nanti dari Pegadaian memberikan pinjaman. Sekarang pun masih sama. Jadi peralatan rumah tangga misalkan Magicom, kemudian mixer, blender, kemudian kulkas, mesin cuci itu masih bisa dijadikan jaminan. Bahkan di beberapa daerah yang memang masih laku itu masih ada jaminan kain batik tapih. Nah, itu masih bisa juga. Cuman kan kalau seperti kain seperti itu memang gadenya tidak bisa untuk satuan. Jadi harus paling tidak sekali gade itu 5 pieces atau 10 pieces. Nah,
Itu untuk yang gade, banyak sekali yang bisa digadekan. Perhiasan terutama itu yang paling banyak. Karena apa? Kita punya perhiasan, punya emas, itu sama dengan kita punya uang. Tapi kalau kita punya uang, belum tentu kita punya emas. Emas itu kan bisa diuangkan kapan saja, di mana saja. Jenengan misalkan dititipin nih ibu-ibu biasanya, diwariskan dari kecil itu dikasih nih anting dipakai, gelang, kalung, cincin. Tujuannya kan pasti kalau dulu mbak-mbak pasti mikirnya, oh dikasih perhiasan tuh biar kelihatan cantik, biar untuk riasan aja. Padahal niatnya mungkin orang tua kita mikirnya nih kasih perhiasan, nanti sewaktu-waktu kepepet banget butuh dana itu bisa dipakai. Misalkan dibilang pinjam dulu gelangnya tak jual dulu, atau mungkin digade dulu. Nah itu kelebihannya kalau kita punya emas. Kalau kita bicara emas kan identiknya dengan kekayaan, harta. Beli emas ya berarti kalau kita ke toko emas pengen beli perhiasan, paling enggak ada uang senilai perhiasan itu. Misal mau beliin ibu gelang, berarti kita harus tanya dulu nih, gelang ini harganya berapa, misalkan 5 juta, berarti kita harus ada uang 5 juta untuk beli emas. Nah, selain itu Pegadaian juga memfasilitasi, pengen mengubah mindset masyarakat bahwa emas itu mahal. Salah, emas itu murah, kita bisa kok beli emas hanya dengan uang 10.000. Percaya nggak Bu, beli emas 10.000? Percaya wis, jangan percaya wis Mas. Loken, ya. Ini Mbak Nawa nggak tahu loken Mas. Mbak Nawa ini dari Jogja, jadi nggak tahu apa sih Mbak loken. Masa gitu Mbak. Masa ya. Beli emas 10.000, coba jenengan ke toko emas, Mas aku mau beli emas 10.000, nggak bisa, 100.000 pun mungkin belum bisa ya. Kalau di Pegadaian bisa, jenengan 10.000 langsung dibelikan emas. Tapi emasnya Bu, bukan cincin, bukan gelang, bukan kalung, bukan perhiasan, tapi emas logam mulia. Ini dilalah kami nggak bawa contohnya, biasanya selalu bawa, jadi logam mulia itu emas batangan. Kalau kan bisa cari Mas di Google tuh, logam mulia emas batangan. Ya itu yang berkilau-kilau coklat emas itu. Kalau dulu mungkin ada di berita yang sempat rame, yang ternyata penipuan, yang apa ya Mas? Ya. Yang bisa menggandakan uang dengan cara diubah ke emas, padahal itu bukan emas beneran. Nah itu contoh emas batangan. Nah emas batangan itu nggak harus yang gede segede balok gitu, enggak. Yang kecil, jenengan punya ATM, kartu ATM, ukurannya segitu, tapi nanti di tengahnya itu ada emas kecil banget, seukuran chipnya SIM card, bahkan lebih kecil lagi. Nah itu yang kepingan mulai dari 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, bahkan yang model-model sekarang itu sudah ada yang modelnya 0,1 gram, 0,2 gram. Jadi lebih kecil tapi lebih tipis. Nah, itu namanya logam mulia emas batangan. Bedanya apa dengan perhiasan? Ini kalau ada yang bisa jawab, dapat sesuatu dari Mas Doni. Bedanya perhiasan dan logam mulia. Aduh, Google dulu. Langsung di Google. Ayo, sinten Pak Bu? Perhiasan. Nggih. Logam mulia itu emas batangan. Itu aja. Iya. Ada lagi. Lalu? Betul sekali. Google-nya yang paling atas ya? Oh enggak. Betul. Iya. Jadi kan jawabannya kurang tepat Pak. Nah, bedanya emas perhiasan dengan logam mulia atau emas batangan yaitu campurannya. Istilahnya kalau jenengan di toko emas ada yang bilang kadarnya, karatasenya. Apa sih Mbak kadar sama karatase?
Nih, kalau yang logam mulia, dia katakanlah 99,99% emas semua, murni emas. Sedangkan kalau perhiasan, entah itu cincin, gelang, kalung, dan lain-lain, itu sudah ada campurannya. Kok bisa Mbak dicampur? Karena emas sifatnya sebenarnya lunak dan bentuknya cepat berubah. Makanya dia perlu campuran supaya bisa dibentuk jadilah cincin, jadilah gelang, kalung. Kalau tidak dicampur, sewaktu-waktu dia ukurannya pasti akan berubah. Jenengan kalau mirsani cincin, tadinya pas beli nih buletnya bulet banget lah, pokoknya bulet banget. Tapi setelah dipakai sekian lama, bertahun-tahun, kok peyang. Nah, itu karena meleot. Nah, itu karena emas mudah berubah bentuknya. Makanya dia dikasih campuran untuk mempertahankan bentuk perhiasannya. Itu pertanyaan pertama dari saya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi. Atau mungkin ada yang bertanya, kita juga kasih hadiah. Nah, yang dijual oleh Pegadaian, yang difasilitasi oleh Pegadaian adalah emas batangan, logam mulia. Nah, bisa dibeli dari 0,5 gram untuk yang langsung fisiknya. Maksudnya gimana Mbak langsung fisiknya? Pegadaian itu untuk pembelian logam mulia itu ada beberapa cara. Pertama, pembelian tunai. Kalau pembelian tunai itu ada di Distro Galeri 24. Di Tegal sendiri ada di Kota Tegal, Jalan Gajah Mada, di Hotel Pesona. Di situ ada, jenengan mau beli logam mulia secara tunai, ada uang, ada barang, saat itu juga di situ ada. Kemudian, Mbak, kalau tunai berarti kan mahal nih, harus sesuai harga saat itu juga full. Bisa juga sistemnya angsuran. Angsuran itu gimana? Angsuran itu kayak kita kalau kredit motor, DP dulu nih. DP dulu sekarang, bulan depan mulai ngangsur, tergantung ngambil jangka waktunya yang berapa bulan. Panjenengan sudah pegang brosur, di sini ada simulasinya. Mau yang berapa gram? 1 gram, setengah gram, sampai 1 kilo juga bisa. Jadi sistemnya adalah DP dulu, bulan depan baru ngangsur, begitu lunas baru dapat emasnya. Nih, ada pertanyaan lagi nih, siap-siap jawab ya. Ya. Oke, kenapa sih kalau kredit emas di Pegadaian harus sampai lunas dulu baru dapat emasnya? Sedangkan kalau kita kredit motor, itu kan DP dulu, motornya bisa langsung dibawa pulang. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Yang sudah ada, boleh jawab. Boleh Pak, tapi hadiahnya yang tadi aja. Ayo, kira-kira kenapa ya kalau emas harus lunas dulu, kemudian kalau motor bisa nih DP dulu terus dibawa pulang motornya? Monggo, Monggo. yang mau jawab. Iya, kalau kan jangan jawab ya Pak ya. Ya karena kalau emas itu kan proses pencetakan gitu, pengumpulan dari misal cicil 10.000 0,1 sekian sampai nanti berapa gram itu baru bisa dicetak gitu. Iya. Seperti itu. Mas siapa ya? Ilham. Ilham. Ya. Ya, makasih Mas Ilham tadi jawabannya. Yang tadi saya bahas adalah untuk yang sistemnya angsuran. Lain halnya dengan yang tadi Mas Ilham jelaskan adalah sistem tabungan. Nah itu lain lagi Mas. Yang kita masih bahas adalah angsuran. Jadi kalau angsuran itu, misal saya ngambil 1 gram, terus jangka waktunya 3 bulan, berarti saya ngangsur selama 3 bulan ke depan senilai 282. Nanti begitu selesai 3 bulan, dapat nih fisik langsung emasnya. Gitu. Beda kalau tabungan itu kan tadi nabung terserah kita ya mau nyetaknya kapanpun. Jadi kalau yang angsuran ya kita kredit emas, nyicil emas langsung gitu, langsung dapat fisik emasnya. Nah belum kejawab nih Mas, kira-kira kenapa sih harus lunas dulu baru dapat emasnya? Mungkin karena surat-suratnya Mbak. Surat apa Mas? Kalau Surat sepeda nikah. motor Belum nikah. Ya, terus. kalau motor kan ada BPKB yang menjadi jaminan. Iya. Sedangkan kalau emas itu mungkin surat-suratnya tidak seperti BPKB tadi. Iya. Sudah? Udah lah ngomong aja. Oh, iya. Iya. Siapa ya Mas? Mas Sam.
Samsul, Mas Samsul, Mbak Nawa boleh dibantu hadiahnya. Iya, jadi kurang lebih yang disampaikan oleh Mas Samsul benar. Kalau kredit motor itu kan yang ditahan oleh si buat ini tempat emas ya Mas. Nanti buat kalau udah punya logam mulia disimpan di situ. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau untuk kredit motor atau mobil itu kan yang ditahan oleh si peminjam, oleh si penjamin itu adalah BPKB-nya, surat-surat kendaraannya. Motor itu kan ada BPKB-nya. Emas ini tidak ada bukti kepemilikan. Mau itu perhiasan, mau itu logam mulia, setahu saya itu tidak ada bukti kepemilikan. Jenengan beli ke toko emas, gelang, terus dapat kwitansi. Kwitansi adalah lain dengan bukti kepemilikan. Beli motor, beli mobil pun sama ada kwitansinya, ada BPKB-nya. Kalau emas tidak ada, hanya kwitansi. Dan kwitansi ini tidak bisa dipegang sebagai jaminan. Kalau beli jual perhiasan nggak pakai kwitansi kan masih bisa tuh di mana aja dan dianggap legal. Sedangkan kalau kendaraan bermotor dijual tanpa BPKB dianggap ilegal. Makanya misalkan kayak finance ataupun leasing, ketika ada yang kredit kendaraan bermotor yang dijaminkan adalah BPKB-nya. Motornya silahkan digunakan untuk operasional sehari-hari. Sedangkan emas tidak ada nih bukti kepemilikannya. Jadi yang ditahan ya harus emasnya. Begitu lunas baru diserahkan emasnya ke nasabah. Terus kalau misalkan lunas nih kan jangka waktunya mulai 3 bulan sampai 3 tahun maksimal. Nasabah bisa langsung memanfaatkan dari kenaikan harga emasnya. Misalkan pas beli sekarang 965. Oh, ternyata pas ini udah lunas saya ngambil 3 tahun, ternyata harga emasnya ini udah naik nih, udah 1 juta lebih. Mau saya jual bisa Mbak? Bisa banget, nanti malah dapat keuntungan ya haknya yang punya emas itu sendiri. Nah, jadi kalau sistemnya cicilan emas ini atau kredit emas ini DP, kemudian angsuran setiap bulan baru lunas. Dan angsurannya walaupun harga emas itu naik turun setiap harinya, angsurannya akan tetap. Misalkan 291 ya 291 terus setiap bulanannya sampai lunas, nggak peduli dia harganya naik ataupun turun. Begitu. Nah, itu untuk yang sistemnya angsuran. Kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Ilham, yang sistemnya tabungan, ini yang seperti ini. Bukunya hampir sama dengan buku yang ada di perbankan. Ada bukunya, kemudian di sini ada nomor rekeningnya, ada nama, ada NIK KTP kita, kemudian ada outlet tempat kita buka tabungan emas. Nah, bedanya kalau kita nabung di bank, saya setor nih hari ini setor 1 juta. Saldo di sebelah sini itu 1 juta rupiah. Nah, kalau tabungan emas, saya nabung hari ini 1 juta. 1 juta ini langsung dibagi nih, dibelikan emas. 1 juta itu dapat berapa gram sih? Misal dapat 1,2 gram. Berarti nanti di sini saldonya langsung 1,2 gram. Minggu depan atau mungkin bulan depan saya nabung lagi 500.000 Mbak, rezekiku lagi onones 500.000 ya. Nabung 500.000. 500.000 itu dibagi harga saat itu berapa? Oh, ternyata 500.000 ini bisa dapat 0,5 gram. Berarti nambah lagi saldonya. Totalnya jadi 1,7 sekian gram. Begitu seterusnya. Jadi saat itu juga dikonversikan ke emas dengan harga emas pada saat itu. Nah, bedanya kalau ini kita bebas nabungnya mau kapanpun, berapapun. Minimal nabung adalah 10.000. 10.000 berarti saldonya kurang lebih 0,01 gram. Iya, nggak apa-apa, yang penting 0,01 gram kan langsung masuk ke emas daripada 10.000 ke uang. Kalau dibelanjakan dapatnya apa 10.000 kan. Kalau emas kan 0,01 sedikit, tapi lama-lama bisa tahu-tahu 1 gram. Harganya mungkin sudah naik begitu. Nah, untuk tabungan emas ini terus dapat fisik emasnya kapan, Mbak? Tergantung kita. Kalau tadi yang sistemnya angsuran, dia ada kewajiban bulanan, lunas langsung dapat emas. Kalau tabungan emas, karena tergantung kita nabungnya kapan, pokoknya kalau saldonya sudah sampai 1,1 gram,
itu sudah bisa diorder cetak, bisa dicetak fisiknya. Nanti dapatlah kita dari Pegadaian 1 keping 1 gram emas, misalkan antam. Mbak, aku nabung terus nih, udah sampai 10 gram. Bisa nggak tak jual? Bisa. Jadi kan kita punya tabungan emas sama halnya kita punya emas. Ada fisik emasnya di kantor pusat yang sewaktu-waktu bisa kita order cetak, satu waktu bisa juga kita jual. Jualnya langsung ke Pegadaian. Mas, Mbak, ini tak jual. Saldo saya, misalkan saya ada 10 gram, saya butuh uangnya ya kisaran 2 juta aja lah. Berarti kurang lebih yang dijual adalah 2 gram. Atau mungkin lebih. Bisa, nanti sisa 8 gramnya masih bisa dilanjutkan untuk nabung. Mbak, bisa nggak dicampur? Aku butuh uang juga, tapi pengen juga nih punya fisik emasnya. Bisa, jadi misalkan yang 5 gram dicetak, kemudian yang 2 gram dijual. Itu bisa. Nanti sisa saldonya masih bisa dilanjutkan untuk nabung. Nah, kalau dijual itu kan berarti saldonya hilang nih. Saya punya 10 gram, dijual 2 gram, udah saldo kita berkurang 2 gram. Bisa juga nih digade. Kalau digade itu kan kita dapatnya gade hari ini, dilunasi sesuai jangka waktu, nanti setelah lunas, saldo 2 gramnya itu akan kembali lagi, tanpa harus kita nabung senilai harga emas 2 gram pada saat itu nanti. Jadi saldonya nggak hilang. Kalau digadekan itu masih jadi jaminan, masih hanya dikunci aja. Nanti begitu sudah bisa ditebus, kembali lagi saldonya. Nah itu terkait investasi emas di Pegadaian. Investasi, kalau saya bilang sih investasi ya, karena apa? Tujuannya bukan untuk nyari untung dalam jangka waktu yang singkat. Kenapa? Emas itu tadi saya sampaikan harga emas naik turun hariannya dan sifatnya, kecenderungannya harga emas itu naik kalau jangka panjang, paling tidak 1 tahun ataupun 2 tahun. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan atau boleh diputar tabungannya buat ngelihat contoh transaksi tabungan emas yang sudah ada. Tapi hadiahnya sudah tadi ya Mas. Oke, baik, terima kasih. Sengaja tadi saya nggak jelaskan Mas, padahal bisa aja saya jelaskan langsung. Jadi untuk cara nabungnya, untuk yang tabungan emas, itu bisa langsung ke Pegadaian dengan minimal nabung 10 ribuan, bisa juga transfer berarti misalkan jenengan pakai rekening BRI atau BNI, jenengan ke ATM aja, itu langsung sudah ada opsinya, langsung ada menunya. Pegadaian, terus nanti tabungan emas Pegadaian, masukkan nominal nabungnya, lewat situ bisa Mas. Tapi kalau lewat transfer bank, itu minimal nabungnya 50.000. Lain kalau kita nabung di outlet langsung. Kalau langsung di outlet kan minimal 10.000 bisa nih. Kembalian beli rokok, kembalian beli bensin langsung masuk ke tabungan emas bisa. Tapi kalau transfer minimalnya 50.000. Nah, bisa juga lewat agen. Kayak lewat Pak Lukman, ini bisa. Nominalnya bisa minimal 10.000 ya Pak? Itu bisa. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke outlet, bisa lewat agen, bisa juga lewat transfer. Gitu. Jelas Mas Samsul. Kalau pick up nanti bisa langsung ngobrol dengan Pak Lukman aja. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu, Bapak? Kita masih bawa ratusan door prize. Mumpung ada orang, nggih monggo Bu. Iya, ngambil yang berapa gram Bu? Sekilo. Gini sih Bu. Kan misalkan jenengan ngambil nih 2 gram jangka waktu 3 bulan. Udah dapat nih, udah lunas, sudah dapat emasnya nggih, sudah dipegang fisik emasnya. Bisa nggak dimasukkan ke tabungan emas gitu nggih? Kalau dimasukkan ke tabungan emas, karena kan kita tabungan emas sistemnya adalah yang disetorkan nasabah adalah uang, ya. Kalau yang disetorkan adalah emas, itu kita harus konversikan dulu. Emas ini fisiknya nih, misalkan yang 2 gram
dijual dulu. Harganya berapa, nanti si hasil penjualan emas ini baru dimasukkan ke rekening tabungan emas. Jangan lupa, emas itu komoditas kan, dia juga sama dengan barang-barang lainnya, ada harga beli dan harga jual, dan ada selisihnya. Ya, di mana-mana yang namanya harga beli pasti lebih tinggi daripada harga jual kembali. Nah, ketika jenengan sudah punya fisik emas 2 gram nih, dijual, nanti dihitungnya menggunakan harga jual kembali atau harga buyback. Dan itu di bawah harga kita beli. Jadi ya resikonya kalau misalkan beli emasnya masih dalam jangka waktu yang dekat, kemudian mau dijual, dimasukkan ke tabungan emas, mungkin akan ada selisih. Karena ya mungkin ada kenaikan emas, harga emas, tapi mungkin nggak setinggi itu kan. Mungkin kalau bisa dapat harga sesuai harga beli, ya alhamdulillah. Kalau di bawah itu kan nanti masuk ke tabungan emasnya mungkin saldonya nggak nyampe 2 gram. Gitu. Jadi kalau jenengan sudah punya fisik, saya sarankan menurut saya pribadi, ya udah nggak apa-apa disimpan aja fisiknya. Yang penting kita selalu ingat nyimpennya di mana, karena kan dia kecil nih seukuran ATM. Gitu. Nggih, kalau ada rezeki langsung masukin tabungan emas saja. Matur nuwun Ibu pertanyaannya, Mbak Nawa minta tolong. Ada pertanyaan lagi? Nggih, Mas. Ini paling unik nih, menarik. Dengan ikat kepalanya. Misalkan kita pertama kali menabung, seterusnya nggak menabung, apakah saldonya masih ada atau hilang? Ini gimana Pak? Ini pertama kita menabung pertama kali, seterusnya nggak nabung lagi, apakah saldonya masih ada atau hilang? Nah ini kalau untuk tabungan, ini kan di sini tabungan itu kita nanti kan ada biaya pengelolaan rekening. Jadi tidak seperti yang di perbankan. Sedangkan kalau misalnya di perbankan kan kita ada biaya administrasi, misalkan 1 bulan 15.000, 10.000 seperti itu ya. Nanti lama-lama saldonya habis kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk tabungan ini, selain kita nabungnya terserah, yang namanya nabung kan terserah nih, terserah mau kapan aja, misalkan mau setiap hari, mau setiap bulan, istilahnya setiap tahun pun nggak apa-apa. Dan untuk nominalnya itu tadi minimalnya 0,01, kalau misalkan sekarang kan 10.000. Nah ini gimana nih kalau misalkan kita setahun tidak nabung, terus gimana ini untuk saldonya? Kalau untuk tabungan emas sendiri, kita itu per tahun pengelolaan rekeningnya 30.000. Jadi setahun sekali kita potong 30.000. Jadi enggak per bulan. Jadi istilahnya kita setahun, istilahnya tadi saya bilang setahun sekali nabung pun enggak masalah, karena memang kita potongnya 1 tahun itu 30.000. Jadi setahun nanti setelah setahun nanti baru dipotong, setahun baru kepotong. Jadi setiap bulannya enggak ada potongan seperti itu Pak. Jadi lebih fleksibel memang. Terus kan kita juga enggak mesti misalkan kalau misalkan di perbankan kan kita nabung 50.000 didiemin terus besok lagi 50.000, tahu-tahu udah kepotong, tahu-tahu habis kan kayak gitu. Kalau untuk tabungan emas sendiri ini lebih relatif murah. Itu karena memang untuk potongan pengelolaan rekeningnya itu senilai 30.000. Dan inti di sini itu Bapak Ibu nanti mendapatkan gratis tabungan emas senilai 100.000. Tapi dengan catatan berarti yang gratis tabungan emas 100.000 itu bagi calon nasabah yang belum pernah transaksi di Pegadaian. Jadi 100.000 itu berupa apa aja sih di tabungan emasnya tadi? 100.000 itu nanti yang pertama tadi pengelolaan rekening 30.000. Yang 10.000-nya nanti biaya administrasi. Terus nanti yang 60.000-nya itu masuk ke saldo tabungan emasnya Bapak Ibu semua. Jadi nanti sudah ada saldo mengendap 60.000 nanti di Bapak Ibu. Nanti untuk selanjutnya bisa nabung, monggo silakan ke Pak Lukman bisa. Misalkan mau transfer lewat virtual account juga bisa. Kalau misalkan ke Pak Lukman ataupun ke outlet itu minimalnya 10.000 bisa. Tapi sedangkan kalau misalkan kita lewat perbankan ataupun lewat Pegadaian digital, kita punya aplikasi Pegadaian digital, itu minimalnya 50.000. Kayak gitu. Cukup Pak? Terima kasih. Monggo siapa lagi? Monggo Pak, gimana? Ini kan tabungan untuk negatif emas ya. Saat kita terdesak, terus kita berada di luar kota misalnya, di situ nggak ada outlet
Pegadaian, apakah itu bisa dicairkan di outlet manapun? Misalnya kita mau mencairkan di toko emas ataupun di bank. Jadi kalau untuk tabungan emas sendiri, ini kan kita ada beberapa macam yang bisa dilakukan. Misalkan pertama, tabungan emas itu bisa di buyback. Di buyback itu istilahnya kan dicairkan menjadi uang. Misalkan sekarang saldo di tabungan emas itu ada 5 gram, wah kita ada kebutuhan nih mendesak. Ya udah kita punyanya tabungan emas, mau tak jual segram aja ah. Misalkan 1 gram sekarang lagi berapa? 900 ya, berarti kita di buyback-kan 1 gram nanti 900 dapat. Selain di buyback, misalkan eman-eman nih kalau misalkan kita di buyback ataupun dijual kan belum tentu kita kebeli lagi yang 1 gramnya. Itu bisa digadai, gadai tabungan emas. Nanti digadai yang 1 gram, nanti dengan taksiran sesuai dengan nilai taksir pada saat itu. Nanti ketika kita ada uang baru bisa ditebus, nanti si saldo kan sistemnya diblokir, nanti balik lagi. Nah, selain tadi kan ada di buyback, terus digadai, ada juga nanti misalkan kita punya emasnya 50 gram. Kita misalnya ini pengen tahu nih kan di sini di tabungan emasnya itu masih berbentuk saldo ya, saldo berapa gram. Nah, kita pengen punya bentuk fisiknya, kita juga bisa tuh dicetak misalnya mau nyetak aja 10 gram apa 5 gram juga bisa. Nah, untuk dicairkannya uang kita itu bisa di pegadaian mana aja. Tapi kalau misalkan kitanya ataupun di perbankan ataupun di toko emas itu gak bisa. Tetapi itu untuk dicetaknya dicairkannya jadi uang di buyback lah ya, istilahnya di buyback itu kan selain selain di agen, itu bisa lewat aplikasi namanya Pegadaian Digital Service. Itu nanti koneknya sama perbankan. Kita nanti didaftarkan, misalkan kita punya banknya Bank BRI. Nah, nanti di situ didaftarkan Bank BRI, kita transfer modelnya berarti dari nilai saldo gram ditransfer ke saldo rupiah. Nanti ditransferkan nanti mau ke bank apa yang didaftarkan, misalkan BRI, berarti nanti langsung masuk saldo BRI. Kayak gitu. Jadi bisa istilahnya kalau sekarang kan modelnya pakai digital semua ya, nggak usah capek-capek ya, tinggal tidur, tinggal proses bisa kayak gitu. Terus kalaupun nanti nggak, misalkan ini di sini nggak ada susah sinyal apa nggak ada pulsa apa gimana, ya itu di agen juga bisa. Kalau nggak di pegadaian terdekat. Kalau kita kan seru untuk yang tabungan emas ataupun semua produk itu kan sudah online. Jadi online itu udah terdaftar misalkan semua pegadaian seluruh Indonesia. Misalkan emasnya sekarang buka di sini di Pak Lukman untuk tabungan emas. Terus emasnya itu kerja di Jakarta, mau di buyback di Jakarta pun bisa. Pokoknya di seluruh Indonesia bisa. Terus misalkan mau cetak, mau digadai pun bisa di mana aja. Yang penting di pegadaian. Nah, itu kalau misalkan mau sistemnya mau ngambil di bank, misalkan di ATM, ya itu berarti ditransfer dulu tuh. Ditransfer dulu ke perbankan baru bisa diambil uangnya. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Mbak Nawa, udah kasih? Habis? Mungkin tambahan Mas, untuk yang ketika butuh dana bisa dijual di mana saja, itu kan benar tadi lewat PDS. Lewat PDS itu kan berarti lewat aplikasi ya Mas. Dengan catatan aplikasi PDS kita sudah didaftarkan ke fitur premium. Sama kayak aplikasi misalkan dengan ada Gojek atau Grab, itu kan pasti ada pendaftaran dulu nih untuk mengaktifkan e-money-nya. Sama halnya dengan aplikasi pegadaian digital. Jadi harus didaftarkan dulu dengan catatan nomor handphonenya harus aktif. Karena nanti begitu mau transaksi jual, itu akan ada kode OTP dari Pegadaian Pusat untuk istilahnya untuk mensahkan transaksi tersebut. Jadi kalau misalkan aplikasinya di bawah nih, buku tabungannya di bawah, KTP di bawah, tapi ternyata nomor handphone yang didaftarkan di HP yang lama, dan HP yang lamanya misalkan ketinggalan di rumah, ya susah. Karena apa? Nomor handphonenya yang dapat kiriman OTP itu kan di nomor handphone yang didaftarkan di aplikasi gitu. Jadi dengan catatan ya nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi PDS itu yang ada tabungan emasnya harus yang aktif. Jadi itu baru bisa ditransaksikan di mana saja lewat
handphone langsung bisa, lewat outlet lain Pegadaian di mana saja juga bisa. Begitu, jelas sih Mas? Dengan pasti mainan Instagram, ya? Main Facebook? Iya. Sudah follow akun resmi Pegadaian? Sudah. Apa namanya? Halo Bu, Pegadaian _ID. Betul sekali. Jadi akun resminya Pegadaian itu ada Pegadaian_ID, ada Sahabat Pegadaian, ada juga Pegadaian Syariah Pusat. Itu 3 akun resmi Pegadaian. Misalkan nih jenengan di Facebook ataupun di Instagram ada nemu postingan dari lelang Pegadaian online, atau mungkin orang bikin postingan di Facebook dilelang handphone iPhone X harganya 2 juta, Samsung Note 20 Plus harganya 1 juta, emas logam mulia harganya 1 gram 400.000. Tertarik nggak? Tertarik? Sudah transaksi belum? Belum. Nah, akun-akun tersebut adalah akun-akun palsu dan dijamin arahnya ke penipuan. Jadi begitu jenengan tertarik nih, wih kok murah ya, kok lelangan Pegadaian murah-murah banget ya, terus tertarik di chat atau di DM, kemudian nego harga, udah nih kita transfer. Begitu selesai transfer, kita tanya mana bukti pengirimannya, boro-boro dijawab, nomor kita langsung diblokir. Itu adalah modus penipuan oknum-oknum yang memanfaatkan lelang Pegadaian. Dan saya mau menambahkan kalau Pegadaian tidak pernah mengadakan lelang secara online. Kita kalau lelang langsung ke outlet Pegadaian. Jadi kalau misalkan jenengan nemu nih ada postingan kayak gitu, diabaikan atau syukur-syukur kalau bisa bantu laporkan. Kan biasanya ada tuh di opsinya laporkan postingan, laporkan akun, itu bisa. Kami dari Pegadaian mohon untuk mengurangi oknum-oknum yang seperti itu dengan cara melaporkan. Misalkan nih ternyata saudaranya ada yang suka main Instagram, main Facebook, terus tergiur nih sama postingan-postingan kayak gitu, dihimbau untuk tidak melakukan transaksi apapun. Kalau mau konfirmasi bisa langsung ke outlet Pegadaian. Benar gak sih postingan ini? Gitu. Nah itu bisa langsung ditanyakan ke petugas Pegadaian yang langsung. Takutnya sudah terlanjur transfer, mengharapkan dikirim barang yang dilelang, ternyata nggak datang-datang, PHP, tertipu, kan ngenes. Jadi mending jangan transaksi online apapun. Itu saja sih yang saya tambahkan. Mbak Nawa ada mau nambahkan? Sampun. Mas Doni, kalau sudah, mungkin kalau ada pertanyaan lanjut bisa lewat Pak Lukman atau Mas Doni atau saya. Nomor saya ada di brosur. Mungkin dari kami itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas diskusinya, atas sharingnya. Semoga silaturahmi kita tidak hanya sampai di sini. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi suatu waktu. Amin. Saya kembalikan lagi ke Pak Lukman. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Doni dan Mbak Yunia. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang insya Allah cukup jelas ya. Atau barangkali masih ada pertanyaan yang belum disampaikan, monggo. Cukup? Oke. Baik, kalau cukup, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Doni bahwa nanti Bapak Ibu barangkali sudah bawa fotokopi syukur, nanti dikumpulkan fotokopi KTP maksudnya ya. Nanti kami yang akan memproses pembuatan rekening yang promo untuk hari ini. Nanti saya kasih waktu kurang lebih 1 minggu lah ya untuk sampai jadinya buku tersebut. Ya, sebaiknya hari ini ya. Nanti kalau yang belum fotokopi saya foto enggak apa-apa, biar nanti secepatnya bisa jadi. Kalau belum jadi kan nanti malah jadi hutang saya. Oke, cukup Bapak Ibu.
Baik, kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mohon maaf barangkali banyak kekurangan. Dari saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.